Di Kintamani. Itu ras Kintamani. Dari mana sih? Dari Bali, Bukit Kintamani. Di aslinya dulu aslinya ini dipakai buat ini kan loldok ya, memang sudah ada. Dulunya itu dipakai buat penarik kereta atau enggak sih, kalau iya di sana sih penarik kereta untuk berburu gitu kan, untuk menunjuk jalan aja sih Kak. Tapi oldok, istilah oldok buat mereka sendiri, mereka keturunan asli kan hasil silang, terus habitat asli mereka kan nggak pernah ada di satu tempat, satu wilayah, dia berpindah-pindah wilayah kayak gitu ya. Kalau orang beli anjing harga puluhan juta pun mungkin mampu gitu ya. Tapi untuk nyayang mereka, melihara mereka gitu. Jadi kalau tips saya sih yakin dulu niat kalau memang mau piara anjing. Jadi kalau anjing itu udah ada di rumah, ya dia jadi bagian keluarga. Jangan sebagai piaraan, jangan, dia bagian keluarga. Jadi dia nggak bandel ataupun apa, itu siapin itu aja. Kasian lah daripada dia dipiara, dibeli, tapi dianggap hewan piaraan kan kasihan. Kalau mau ambil anjing, jadiin bagian keluarga, udah kasihan gitu aja. Karena mereka komunikasi ke ownernya itu banget sama ownernya. Dan harus sering tiap hari diajak main gitu ya Mas? Iya, karena mereka kan kalau enggak kan kelebihan tenaga energi gitu kan. Makanya kayak tadi pertama kali dilepas kan dia pengen lari-lari kayak gitu kan. Yang hanya kelebihan energi, kalau udah selesai. Dan setiap anjing beda-beda gitu Mas? Karakternya beda-beda. Karakternya beda-beda. Stop. Stop, kamera. Halo sahabat satwa. Kali ini Mafia Animal lagi nongkrong di Pemalang, di tempatnya breeder anjing. Nih lihat nih salah satunya nih, namanya Michael, jenis Siberian Husky. Ntar, aduh, udah kerongosan nih jadi soalnya anjing pelari katanya. Jadi udah saya ajak lari-lari. Ini mungkin nanti kita mau lanjut ngobrol-ngobrol sama ownernya biar lebih tahu lah. Oh ya, lebih tahu segalanya soal anjing. Ini napasnya perlu diatur, ini belum apa-apa. Gue udah habis. Oke, nanti kita lanjut lagi buat ngobrol-ngobrol masalah anjing. Ini ownernya Mile ini Mas. Ya, Mile, saya Sandok. Usianya untuk Milenya berapa tahun ini Mas? Ya, kalau Mile saya beli waktu itu umur 1,5 tahun. Tapi kan saya juga nggak tahu ya dia, karena dia nggak setahun. Ya di sini yang saya tahu sekitar 2,5 tahun, dan ini punya baby pertama dia. Oh, punya baby pertama. Induk jantannya yang tadi sore kita buat main. Iya, Michael itu jantannya. Kita memang pisah karena takutlah ada kecemburuan si Michael sama anak-anaknya, jadi dia sama mamahnya dulu. Oh, berarti ini si bapaknya mereka itu kalau si induknya lebih intens ke anak-anaknya bisa cemburu? Iya, cemburu, bisa. Nanti anaknya nanti dinakalin. Kita kan takut hal itu terjadi, makanya kita pisah. Itu. Berapa ekor beranak ini? Keluar 6. Kemarin keluar banyak. 6. Iya, 6. Cuma kena musibah satu yang paling giant itu dari ke 6 anak itu, yang nomor 5 paling gede. Dari kecil itu paling gede. Kebetulan mereka baru belajar jalan, pinter jalan, pinter main, jatuh dari lantai 2 tanpa kita lihat. Ya akhirnya ya nggak bisa diselamatin, kita nggak lihat. Jadi sisa 5 lah ini yang 2, yang 3 tidur bobo, ini yang nggak ada lagi. Nyampe berapa ekor sih Mas beranaknya? Sampai berapa ekor paling banyak? Paling banyak setahu saya sih kalau Husky sama Alaskan 9.
Oh, sampai 9 ya. Banyak banget ya. 9. Oh, kalau yang apa ya, Men? Kalau tikus, Iya, tikus. Kalau sama-sama menyusui kan, itu kan puting susunya sampai 12. Iya. Kalau anjing, 10 kalau nggak salah dia. oh 10. 10. 10. Puting susu. Dan beranak maksimal sampai 9, tapi jarang gitu ya. Iya, ada beberapa, tapi yang normal untuk ras besar kan 5 gitu kan. Ya, yang 5, yang normal itu 5. Dan ini kan mukanya, motifnya ini apa namanya, trisula ya. Trisula, ya. Trisulanya itu kan beda-beda nih. Beda-beda. Bisa berubah nggak nanti? Enggak, jadi dari sejak lahir hari umur 1 hari itu udah kelihatan. Itu jadi motif seperti itu ya nyampe gede nanti seperti itu. Ya, mereka kan ganti bulu tapi tetap motif tetap nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Terus jantan betina dari lahir sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oke, terus perbedaan yang pasti dari husky dan apa namanya, Alaskan Malamut. Dari size backbone-nya dia untuk ukuran anjingnya pasti beda, lebih besaran untuk Alaskan. Terus dari apa ya, bulu pasti lebih tebal, lebih panjang. Oh, karena mungkin apa, habitat Ya, habitat alami mereka. Dia lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi satu, kalau tinggi sih nggak terlalu ngaruh ya, gede lah gitu kan, portunya gede gitu, backbone gitu kan istilahnya kan, agak gede. Habitatnya dia itu di dataran yang lebih tinggi, jadi bulunya ya lebih tebal karena untuk ya mungkin untuk di lingkungan mereka dingin ya mereka butuh lebih tebal mungkin ya kalau lebih dingin gitu. Terus untuk perawatan khususnya seperti apa ini, Mas? Perawatan khusus yang pasti jenis husky kan mereka kan friendly ya sama kita ya, sering main apapun mereka mainin gitu kan, pasti sering kotor. Yang satu yang utama kita harus jaga kebersihan bulu badan mereka gitu kan. Kita mandiin paling cepet kalau udah kotor ya kita seminggu paling. Gitu paling kan. cepet paling lama itu? Paling cepat. Oh, paling cepat. Ya, kalau lama sih saran dari kayak dokter hewan sih 1 bulan sekali, tapi kan kalau udah kotor kan kasihan juga ya sama anjingnya gitu. Jadi kalau 2 hari sekali dimandiin itu juga keseringan? Iya, keseringan ya, karena mereka kan juga nanti bulunya kena sabun atau sampo kayak gitu kan juga nggak bagus. Terus untuk vaksinnya, obat-obatan dan vitamin? Kalau vaksin, setahu saya sih 3 kali vaksin ya dari umur nanti 2 bulan, seperti anak-anakan ini nanti kan vaksin pertama itu nanti umur 2 bulan kita vaksin, tahun gitu, maksimal 1 tahun itu vaksin sudah wajib. Vaksin wajib untuk mereka tidak keserang penyakit. Jadi kalau yang pengen miara, tolong diperhitungkan dulu seberapa niat kalian gitu loh. Ini dalam waktu dari pertama lahir dia udah vaksinnya sampai 4 kali berarti. 4 kali. Dan vitaminnya terus, Mas, sampai vitamin kita kalau yang jenis long hair seperti ini kita ada vitamin E gitu kan, untuk anjing kita konsumsi sama minyak ikan itu kita sering 2 minggu sekali, atau itu sering juga nggak apa-apa sih sebenarnya, kita kasih kita beli vitamin apa minyak ikan kayak gitu kan, kita kasih ke mereka aja. Itu untuk bulu mereka bagus. Sedangkan kalau vitamin yang berlebih sih paling kalau pas mereka agak kurang sehat kita ke dokter ya, mereka langsung paling diinjek vitamin sama dokter. Iya, jadi mereka sakit apa mungkin apa ditambah vitamin sama dokter. Injek vitamin ya. Kalau terus obat cacing. Kalau obat cacing kita rutin, itu harus rutin. Anjurannya sih 2 bulan sekali anjuran. 2 bulan sekali? 2 bulan sekali anjuran obat cacing. Kita setahun 2 kali ya? Setahun 2 kali aja kalau ingat. 2 bulan sekali itu anjurannya, dan disesuaikan sama berat si anjing. Ya, jadi kita berat sekian, kadang kan obat cacing kan ada yang untuk 5 kg, 10 kg, kalau kita timbang 20 kg anjing kita berarti kita 2 butir. Itu rutin. Saya pengen perhatiin yang kecil ini. Terus tips kalau pengen beli kita udah niat, kita udah perhitungkan segala macam, tips milihnya yang kayak apa, Mas? Kalau milih
tujuan untuk apa dulu ini gitu kan. Kalau gitu ya. iya, kalau tujuan sekedar untuk hobi ya pastilah kita punya dulu kan sama hobi gitu kan. Yang utama sih sebelum kita beli anjing harus punya kandang dulu bang, paling utama, karena mau nggak mau itu jadi tempat tinggal mereka gitu kan. Walaupun kita nanti ada di rumah, tapi kan nggak selamanya mereka bakalan berbaur sama kita. Kalau kita mau tinggal kan mereka harus ada di kandang gitu kan, tentunya yang bikin mereka nyaman. iya, kandang yang layak lah untuk mereka yang sudah standar. Oke, terus ini dari kayak saya pernah gitu jalan-jalan sama temen lihat anjing, dia lihat kayak tulangnya atau apanya gitu. Iya, bonnya. Big bone itu di Kaki. Oh, di sini ya? Iya, Oh, di gede, sini ya. ya? Oh, sini yang harus. Kan ya tuh gede, milih kayak gitu kan. Itu kan kalau tujuannya untuk kita milih, kita punya anjing pengen buat ikut kontes ketangkasan ataupun apa, mereka kan juga loncat, gitu. harus kuat kan dari tulangan mereka, kita harus milih itu. Oh, gitu. Cuman kalau tadi kita buat hobi, yang penting kita feel aja. Iya, Gitu feel aja. Yang penting kan tujuannya buat apa sih, hobi, feel aja, suka sama anjingnya, ya udah dipelihara. Terus kemungkinan kalau kita beli anjing kayak katakanlah di pasar gitu lah ya, kita jalan-jalan ke pasar hewan, lihat anjing lucu, kita pengen beli gitu, kemungkinan kecelakaannya ada nggak? Kalau beli di pasar hewan ya, terutamanya di pasar hewan yang pinggir-pinggir gitu ya, bukan di pet shop ataupun kennel kayak gitu ya. Kalau memang tujuan kita pengen nyelamatin mereka, nggak ada salahnya, karena satu, setelah kita beli pasti kita langsung ke dokter. Saya pernah pengalaman, saya beli karena pengen nyelamatin itu anjing karena lucu, saya lihat lucu, dan itu di pasar Kartini Semarang gitu ya. Saya beli karena kasihan dia di situ, nggak layak lah di situ ya, di kandang petak kecil kayak gitu. Saya beli ya lumayan, saya pulang dari Semarang langsung mampir ke dokter hewan, saya titipin ke situ untuk vaksin, obat, vitamin dan lain-lain perawatan dia, karena dia juga diare, ternyata pencernaannya nggak bagus, karena dikasih makan seadanya. Lumayan mas, 1,9 saya habis tadi. Jadi mending buat kalian yang pengen beli di kennel atau di hobis. Iya, sekaligus. Karena budgetnya sama. Beli ya murah, 400-500 ribu di pasar hewan. Tapi kita ngeluarin budget lagi buat di dokter hewannya. Karena kalau kita asal balik ke rumah, kalau di rumah ada anjing yang udah kita piara, kasihan. Siapa tahu dia ada bawa penyakit nanti nular. Nah, ya kan saya kalau pernah itu pengalaman sekali, saya beli di pasar Kartini dengan keadaan seperti itu, saya masukin ke dokter. Sehat sih, dalam bentuk sehat. Cuma ternyata kan dia ada bakteri di ususnya gitu kan, harus disuntik tidak bisa berapa itu. Saya titipin sekitar 4 hari baru boleh diambil pulang. Itu tagihan saya 1,9. Jadi kalau ditambah sama beli anjingnya, mending beli di kennel sama. lebih ke yang terjamin ya. Iya, kalau di kennel pasti kan kayak saya kan kalau ada teman yang minat gitu kan, habis saya itu saya paling maksimal paling cepat saya boleh diambil umur 2 bulan setelah saya vaksin. Kalau belum divaksin, mau dipaksa, mau dibayar seberapa mahal pun saya nggak boleh, karena demi kebaikan si papis juga gitu kan. Itu hobi. Itu hobi, jadi bukan asal jadi duit gitulah. Ya, kalau saya seperti itu, dan itu kan saya harus nanya ABCDFG kan, termasuk niatnya buat apa sih, mau dijual lagi atau enggak, atau mau dipiara, terus kadangnya udah ada belum kesiapannya dari si owner, calon owner yang mau beli itu gimana. Jadi setelah tadi kita bahas harus niat, kedua siap. Niat doang nggak nyampe. Kalau Mas Sandok sendiri piara udah ada berapa jenis? Kalau total jumlah anjing ya semuanya itu sekitar 27 ekor. Ya, kita 27 ekor. Kalau ada jenisnya, saya punya Alaskan, saya punya Husky, saya punya Golden Retriever, saya punya mini Toy Poodle. Ya, yang poodle yang kecil. Kita punya Tackle, Mosun, yang anjing sosis itu kita punya. Chihuahua kita punya, dan yang lain itu kayak mix, yang itu saya beli di pasar itu gitu kan, mix antara anjing kampung sama golden, anjing kampung sama husky kayak gitu ya, karena saya pengen nyelamatin mereka aja sih sebenarnya. Ini baru hobis, jadi bukan saya suka Alaskan, saya suka husky atau saya suka apa, tapi hampir semua jenis dia pengen dan dia rawat dengan bener gitulah. Terus ini mas yang kadang orang bingung, anjing ras dan anjing kampung itu
itu bedanya apa? Kenapa kampung itu nggak punya ras gitu loh? Ya kalau kampung sih sebenarnya karena mereka rasnya ras Indonesia ya, kalau saya bisa dibilang ya. Kayak kita yang kita orang awam aja ya, kita bisa belajar dari anjing Kintamani. Itu ras Kintamani dari mana sih? Dari Bali, Bukit Kintamani gitu kan. Ya, sama aja sih sebenarnya. Karena lebih ya awalnya kesannya sih mereka lebih lucu aja ya dipelihara karena anjing impor. Terus memang bentuknya aja sih yang lebih menarik dari anjing impor. Gitu ya. Jadi mungkin kalau anjing untuk dia diakui sebagai ras seperti Kintamani gitu, mungkin anjing kampung butuh apa ya, butuh jalur yang panjang pengenalan gitu ya. Jalur yang panjang mungkin karena Kintamani kan juga itu kan pernah ikut lolos kontes ketangkasan dan lain-lain, pernah juara. Ini anjing apa sih dari Kintamani gitu kan. Mereka juga pintar gitu kan, mereka juga ada yang champion di beberapa di daerah Bali kan champion gitu kan, mereka banyak itu anjing ras apa sih ya, Kintamani. Terima kasih banyak Mas. Iya, sama-sama. Waktunya ini kita tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sendiri, kita bingung ini arahnya kemana, kita juga nggak ngerti. Iya, tadi lagi istirahat itu. nggak ngerti. Oke, mungkin nanti ya kita belum mau pulang sih, kita masih mau main sama anjingnya dulu. Nanti ada apa bisa dikeluarin lagi nanti yang coklat itu nanti. Oke, terima kasih banyak Mas. Iya, sama-sama Mas. Iya. Oke, nanti mungkin kita ketemu lagi di next session buat bahas tentang animal, entah itu anjing atau apalah. Salam. Nembrak aku ya. Hehehe